Tepuk tangannya jangan tanggung ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh duduk. Iya, sudah ya, kita semua boleh duduk ya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita, bagi setiap orang percaya di seluruh dunia. Ya, saudara, tidak terkecuali. Orang percaya di seluruh dunia memperingati hari ini ya, namanya adalah Jumat Agung ya, dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya nanti Bu Abel yang terjemahkan ya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah ya, yang luar biasa itu ya, datang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan dulu bahwa inilah satu anugerah yang luar biasa bagi setiap kita sebagai orang percaya. Ya, yang waktu kita belum percaya, Tuhan telah merencanakan yang namanya keselamatan. Jadi jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah merencanakan bagaimana cara untuk menyelamatkan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, tidak ada cara lain ya untuk menyelamatkan manusia ini dari dosa, saudara. Tidak ada cara lain selain pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kenapa? Karena manusia ini sudah terlalu berdosa ya, sehingga manusia ini tidak bisa menebus kesalahannya ya. Manusia ini tidak bisa lagi keluar dari setiap kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara, Allah merencanakan jauh sebelum kita ada, jauh sebelum ya kita lahir dalam dunia ini, saudara, Tuhan telah merencanakan bagaimana kita akan diselamatkan. Amin. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Kenapa? Karena Dia tahu kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak mungkin keluar. Kita tidak mungkin lepas dari belenggu dosa ini. Ya, kenapa? Karena kejahatan manusia begitu besar. Dan saudara, kenapa kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu? Karena satu hal, dosa upahnya ialah maut. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika semua manusia telah berbuat dosa, tidak ada yang bisa membebaskan. Karena apa? Kematian ya, kematianlah yang akan membebaskan manusia itu. Dan ketika manusia itu mati, saudaraku yang terkasih, maka manusia itu akan mati dengan sia-sia ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya jelaskan sebentar bagi kita. Manusia mati, saudara, tetapi Allah mengasihi manusia. Ia mau supaya manusia hidup dan memiliki hidup dalam kelimpahan. Ia mau supaya setiap manusia itu memiliki damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu berbahagialah kita pada hari ini. Berbahagialah kita pada hari ini yang boleh datang, yang boleh hadir, yang boleh ada sampai detik hari ini. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan lupa, ini adalah master plan-nya Allah. Artinya apa? Ini adalah satu ya, tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita akan melihat drama ini, kita mau buka dulu satu kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sudah dapat semua? Kalau tidak dapat, kita boleh sama-sama lihat di atas. Firman Tuhan, kita baca bergantian. Firman Tuhan, jadi karena Kristus, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Ayat 2. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah memperkatakan dirinya dan tak seorang mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dia sebagai sudut segala yang ada dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 kita sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, saya mau jelaskan sebentar bagi kita. Ya, saya mau jelaskan sebentar bagi kita bahwa ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang tidak dapat disangkal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh kembali di ayat 6. Bapak Ibu Saudara, kembali di ayat 6, Bang. Apa kembalinya jauh? Ya. Bapak Ibu Saudara, lihat. Ada orang yang berkata bahwa Yesus itu tidak sama, tidak setara dengan Allah. Bapa adalah Bapa yang paling tinggi, Yesus yang paling kedua, lalu kemudian Roh Kudus adalah yang ketiga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Dia setara dengan Bapa. Dia berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa Yesus adalah Allah. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini tidak bisa dikatakan bahwa Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Lihat, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Artinya apa? Tidak menganggap bahwa ia itu harus dipertahankan kesetaraannya. Hakikatnya harus dipertahankan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa apa? Ini jangan sampai kita sebagai orang percaya tidak mengerti ini. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti ini, maka sia-sia iman kita kepada Yesus. Kenapa? Kalau kita berkata bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa, selesai kita. Maka sia-sialah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, kalau kita berkata bahwa ternyata dia bukan Allah, dia sedikit lebih rendah, Bapak Ibu Saudara, hancurlah kita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, bayangkan, coba lihat ini bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, artinya dia Allah sebenarnya, tetapi dia telah dan juga tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Artinya apa? Dia sehakikat dengan Bapa. Makanya kita Bapak Ibu Saudara, ya, percaya yang namanya Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Mereka pribadi yang setara, tidak bisa dinomorsatukan ini 2, 3. Enggak. Mereka setara, selevel, sama kuat. Ya. Ya. Dan itu adalah Allah. Apakah orang percaya menyembah 3 Allah? Tidak. Kita punya satu Allah. Allah itu Esa.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia katakan bahwa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ingat sekali lagi, Yesus adalah Allah, setara dengan Bapa, tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, apabila saudara mendengar pengajaran-pengajaran yang lain dari sini, maka saudara ya boleh sampaikan. Ya, nah, saya banyak lihat ya di media sosial, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya ini pendeta-pendeta besar sampaikan seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bahwa ternyata Yesus itu setara dengan Allah, bahwa Dia sendiri adalah Allah, dan Dia mengambil rupa menjadi manusia. Dan firman Tuhan katakan tadi di ayat 7-8, dalam rupa sebagai manusia. Ingat, dalam rupa sebagai manusia, artinya bukan dalam rupa sebagai Allah ya, dalam rupa sebagai manusia. Kalau ayat 7 tadi dikatakan apa? Dalam rupa Allah Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Artinya ini saudaraku yang terkasih, kalau di bahasa teologi dikatakan genosis. Artinya apa? Mengosongkan diri dan mengambil rupa menjadi manusia. Artinya apa? Sementara itu Dia tidak menganggap yang namanya kealahannya. Saudara boleh nggak seperti misalnya contoh nih ya, saya sebagai pendeta lalu kemudian ya saya datang kepada jemaat pakai compang camping begitu, lalu saya pakai rambut palsu begitu, saya tidak dikenal ya. Sebenarnya saya bisa ya, tapi ketika mungkin saya ditolak seperti itu ya kan, orang nggak kenal kan gitu ya, itu bukan panasum. Ketika saya ketuk pintu rumah mungkin mereka nggak mau buka ya, tapi apakah itu menghilangkan bahwa saya ini gembala? Tidak ya. Sama ini dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang harus kita pelajari. Maka ketika kita mengerti ini, kita melihat bahwa Allah itu begitu sangat mengasihi kita, sehingga Ia rela menjadi manusia. Ia rela menjadi orang yang lebih rendah, seketika lebih rendah. Dikatakan apa? Lebih rendah dari malaikat. Ya, ya boleh sama dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika hal itu terjadi, ya manusia ini tidak terima apa yang mereka lihat. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Dia berkata bahwa firman Tuhan tadi berkata, dalam kehidupannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri dan Ia telah taat. Coba bayangkan, ini sebagai manusia. Kalau ada manusia bilang saya tidak bisa taat, Yesus telah membuktikan dirinya sebagai manusia. Ia taat, bahkan Ia taat sampai mati. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, ini hal yang berkat yang luar biasa bagi setiap kita, bagi setiap orang yang percaya. Kalau kita mengerti betul siapa Yesus yang kita sembah, saudara, mungkin kita tidak malas-malasan datang ke gereja. Kenapa? Karena Yesus saja sebagai Allah itu rela datang buat saya, supaya saya selamat. Nah sekarang Tuhan mau kita taat. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi dalam keadaannya sebagai manusia, Ia tidak diterima. Kenapa? Karena banyak orang yang iri, ya, yang merasa kepentingan pribadi mereka, ya, kepentingan pribadi mereka direndahkan oleh Tuhan, direndahkan oleh Yesus. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat ya bagaimana para imam-imam, orang-orang Farisi pada waktu itu merencanakan sebuah kejahatan untuk menangkap Yesus. Ya,
Mereka merencanakan karena apa? Mereka kehilangan pamor. Karena apa? Selama ini kepentingan diri mereka sendiri yang mereka cari. Kebanggaan diri sebagai imam, saudara. Ya, di mana ada pesta, di mana ada keramaian, mereka sangat dihormati. Tapi begitu Yesus ada, Yesus berkata, bukan seperti itu. Maka mereka marah, mereka berkumpul, saudara. Ya, kita akan lihat. Ya, para imam ini, saudara, sedang merencanakan sesuatu. Kita akan lihat. Haleluya. Inilah imam-imam pada waktu itu. Mereka sedang berdiskusi bagaimana mereka untuk menangkap Yesus. Dan mereka tidak mendapatkan satu kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana semua hal ini bisa terjadi. Bagaimana semua pengorbanan Yesus itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka tidak menemukan alasan untuk menangkap Yesus, Bapak Ibu Saudara, ada seorang dari murid Yesus yang bernama Yudas. Inilah awal daripada kesengsaraan yang dialami Yesus. Yudas memiliki ketamakan di dalam mencari, di dalam mengikut Yesus. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga saudaraku yang terkasih, ia tergiur dan ia berkhianat. Kita akan melihat, saudara yang terkasih, bagaimana Yudas bertemu dengan para imam-imam. Dia berlari, dia sedang mencari mangsa. Yudas pada waktu itu, saudara yang terkasih, Yudas bersekongkol dengan para imam dan dia menyetujui. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saudara, hal yang sangat menyakitkan bahwa seorang pengkhianat bukanlah orang luar, melainkan muridnya sendiri. Saudara, akibat dari pengkhianatan ini, Bapak Ibu Saudara, dari pengkhianatan yang terjadi, Yesus ditangkap. Ya, Yesus ditangkap oleh para tentara, para imam. Yesus diadili, saudara yang terkasih. Yesus diadili. Ia dicambuk, ia dicaci, ia dimaki, sampai ia berlumuran darah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika dia dicambuk, ketika ia dicaci, ketika ia dimaki, namun satu hal yang perlu kita tahu, tidak ada satupun perlawanan yang ia berikan. Kenapa? Kembali kepada ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka akibat daripada pengkhianatan itu, inilah yang terjadi. Haleluya. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia.
akibat dari pengkhianatan. Ia harus menanggung semuanya. Tangannya dipaku. Betapa kita melihat bagaimana pengorbanan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana ia menanggung semuanya itu. Haleluya. Saudara yang terkasih, akibat daripada pengkhianatan, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, kapan kita berkhianat sama Tuhan? Kapan saya mengkhianati Tuhan? Kapan saya mengkhianati Tuhan? Kapan saya tidak mau? Kapan saya mengingkari janji saya kepada Tuhan? Saudara, tanpa kita sadari, hari lepas hari kita selalu berkhianat kepada Tuhan. Bukan orang luar yang berkhianat, tetapi kita sebagai umat Tuhan. Terkadang kita berkhianat sama Tuhan. Kita mungkin harusnya datang beribadah kepada Tuhan, tapi kita katakan tidak. Saya lebih baik kita menjual Yesus itu dengan kesenangan kita. Kita yang harusnya berdoa sama Tuhan, tapi kita katakan tidak. Betapa ia sangat mengasihi. Saudara yang terkasih, namun hari ini kita melihat bahwa kepala dari tentara ini lambungnya ditusuk. Saudara, pada akhirnya Yesus mati. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu drama singkat, namun punya arti makna yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama pejamkan mata. Mari kita mau tundukkan kepala. Mari kita mau ambil satu sikap waktu sejenak kepada Tuhan. Saya mau saudara kita semua tundukkan kepala. Saudara semua berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 53 ayat 3,
tetapi ia tertikam oleh pemberontakan kita. Ia disiksa oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Keselamatan yang harusnya untuk kita ditimpakan kepadanya, saudara, ia dihina dan dihindari orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesengsaraan sangat dihina sehingga melihat dia pun kita mungkin katakan, aku tak mau lihat. Hari ini saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan bagi setiap kita, kalau kita lihat hari ini saudara, bagaimana Tuhan Yesus disalib, kita harus tahu bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena Tuhan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, saudara, oleh bilur-bilur darahnya kita semua menjadi sembuh. Hari ini pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi saudara. Bersyukurlah engkau ada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata bagi setiap kita bahwa teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai manusia yang taat, maka hal yang pertama yang kita terima Bapak Ibu Saudara adalah pengampunan dosa. Ketaatan memberikan kita pengampunan dosa. Bayangkan kalau Yesus tidak taat, saudara, engkau tidak akan terampuni. Engkau akan menjadi orang yang terhukum, saudara, yang menanggung dosamu selama-lamanya. Tetapi karena ketaatan yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya kita memperoleh pengampunan. Kita dibebaskan, kita diampuni karena pengorbanan Yesus adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang menyenangkan hati Bapa. Hal yang kedua, ketaatan memberikan kita pemulihan. Kita dipulihkan, kita disembuhkan dari setiap keadaan kita. Hari ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pertanyaannya, maukah engkau taat? Maukah engkau taat? Tanyakan dalam hati. Ketika firman Tuhan ini datang padamu, saudara jangan lewatkan. Maukah engkau taat? Hanya engkau yang bisa menjawabnya, dan Tuhan yang mendengar. Jikalau engkau sepakat, katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, aku mohon pengampunan-Mu. Hari ini Tuhan, aku mau taat, aku mau setia, aku mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupku. Meskipun rasanya sulit, tetapi aku mau taat. Aku mau mengampuni, aku mau mengasihi,
Aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau dipulihkan Tuhan. Aku mau disembuhkan dari segala sakit penyakit. Aku mau disembuhkan dari segala tabiat yang tidak baik. Aku mau diubahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih, hari ini adalah merupakan hari yang luar biasa, hari yang terbaik bagi setiap kita orang yang percaya. Sebab hari ini engkau dibebaskan dari segala dosa-dosa. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini, jikalau ada di antara kita yang rindu didoakan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Angkat tanganmu. Dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih, saudara yang boleh angkat tangan untuk mulai masuk ke tempat suci. Hari ini saya tidak menuntut, tapi biarlah Roh Kudus mulai berdoa, saudara. Roh Kudus akan menjamah, saudara. Di dalam nama Yesus, kasih-Nya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dosaku disucikan Tuhan. Siapa lagi? Boleh saudara yang terkasih, kita mau cepat, saudara. Salibnya Tuhan. Ada lagi? Masih ada satu orang lagi. Jangan keraskan hati. Amin. Yesus. Angkat tanganmu, katakan salibnya. Salibnya dengan sungguh-sungguh. Salibnya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan ada di tengah-tengah kami, pemulihan, kesehatan, kesembuhan akan menjadi milik kami. Alisahkan seluruh hidup kami Tuhan. Setiap saudara kami kita memberi diri untuk didoakan hanya di dalam nama Yesus. Mari Engkau mengubahkan setiap hati mereka, ubahkan kehidupan mereka, memberi mereka masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.